Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan Ibu dalam mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola keuangan. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang dana kas bank. Ini PPT-nya banyak banget ya, jadi kalian harus konsentrasi untuk mengikuti materi demi materi. Anak-anak, silakan perhatikan PPT dari Ibu. Nah, anak, kita memasuki pada pelajaran dana kas di bank ya. Ini merupakan kelanjutan dari konsep dasar pengelolaan dana kas kecil. Nah, apa itu mengenal produk di bank ya? Ada berbagai macam simpanan. Yang pertama itu tabungan, kemudian yang kedua giro, yang ketiga deposito. Tabungan ini ada tabungan konvensional, ini dapat diambil sewaktu-waktu. Kemudian tabungan berjangka ini boleh diambil tetapi dalam jangka waktu tertentu ya, bisa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan maupun 12 bulan baru bisa diambil. Kemudian tabungan haji ini digunakan untuk biaya naik haji nanti ya, jadi tidak bisa diambil. Kemudian yang keempat, tabungan valuta asing ini untuk investasi. Nanti kalau ada dolar turun kita beli, kalau nanti dolar naik kita jual. Ini merupakan keuntungan bagi kita. Kemudian yang giro ini bisa ditarik setiap saat dengan biliet giro dan cek. Kemudian deposito ini bisa diambil dalam jangka waktu tertentu. Nah, sekarang apa itu dana kas di bank? Adalah semua rekening milik perusahaan yang segera dapat diuangkan sebagai alat pembayaran tersimpan di bank. Jadi kalau dana kas di bank ini khusus untuk perusahaan ya, bukan untuk perorangan. Ini untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya besar. Misalnya membeli aset perusahaan, membayar sewa kantor, untuk biaya investasi perusahaan, dan untuk membayar gaji pegawai. Anak-anak, ini contoh buku tabungan dan sertifikat deposito ya. Kemudian kita teruskan, ini contoh rekening kas yang dimiliki perusahaan. Itu ada dua, yaitu tabungan dan rekening giro. Tadi tabungan sudah dijelaskan, itu dapat ditarik setiap saat. Kalau rekening giro ini dapat dicairkan tetapi dengan cara satu, biliet giro. Nah, apa itu biliet giro? Ini bisa dicairkan di bank apabila kita menyetorkan terlebih dahulu ke dalam rekeningnya. Yang kedua, cek itu adalah surat yang memberi perintah kepada seseorang. Jadi kemudian cek adalah surat atau warkat anak-anak, ini adalah contoh buku tabungan dan sertifikat deposito ya. Nah, sekarang ini contoh rekening kas yang dimiliki perusahaan. Itu ada tabungan dan ada rekening giro. Rekening giro itu dapat dicairkan dengan cara satu, biliet giro. Merupakan salah satu metode pencairan uang dan alat pembayaran yang berlaku pada rekening giro. Biliet giro ini juga didefinisikan sebagai surat berharga di mana pemegang giro tidak bisa langsung mencairkan giro tersebut di bank, melainkan harus disetorkan terlebih dahulu ke dalam rekeningnya, baru bisa diambil, begitu maksudnya. Yang kedua, ini cek ya, ini surat perintah kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang kepada nama yang tertulis dalam cek tersebut. Yang ketiga, ini traveler check ya, ini digunakan untuk berwisata. Ini untuk turis atau wisatawan bisa menggunakan traveler check bila melakukan bepergian. Kemudian kasir cek ini adalah cek yang ditarik oleh suatu kantor bank atau dirinya sendiri. Cek kasir melayani berbagai macam transaksi seperti penarikan kredit dan pembayaran rekening bank. Maksudnya perusahaan kan punya cek nih. Nah, kalau cek kasir, perusahaan itu bisa menarik kembali cek tersebut gitu. Ya, paham? Sekarang yang B, produk kredit, yaitu penyaluran dana oleh bank melalui pinjaman kepada masyarakat.
Apa sih tujuannya? Kenapa kok bank memberikan pinjaman kepada masyarakat? Yang pertama itu mencari keuntungan. Jadi ini adalah salah satu cara dari pihak bank untuk mencari keuntungan dari masyarakat. Yang kedua, membantu usaha nasabah. Jika seorang nasabah atau masyarakat ingin meningkatkan usahanya atau ingin membuka usaha baru, jika kekurangan modal maka bisa minta pinjaman atau mengajukan kredit kepada pihak bank. Yang ketiga, membantu pendanaan pemerintah. Ini maksudnya pihak bank ikut berpartisipasi dalam pemerintah di bidang pendidikan bisa, di bidang perumahan bisa, dan di sektor-sektor yang lainnya. Yang kedua, apa sih fungsi kredit perbankan? Satu, meningkatkan daya guna uang. Artinya kita berusaha untuk memaksimalkan penggunaan uang ini, jangan sampai tidak berputar dari pihak bank sehingga akan merugikan pihak bank itu sendiri. Yang B, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Oke. Semakin banyak uang yang beredar dalam masyarakat akan semakin bisa memberikan sumbangsih di bidang ekonomi kepada masyarakat. C, sebagai alat stabilitas ekonomi. Ya, sekarang kita lihat pada masa pandemi seperti ini, stabilitas ekonomi agak terguncang ya, karena banyak aktivitas-aktivitas yang terhambat. Tidak seperti dulu di saat normal, perekonomian di Indonesia dan di dunia itu berjalan lancar. Yang dia meningkatkan pemerataan pendapatan. Ya, ini pendapatan seseorang atau pendapatan masyarakat ini bisa diperoleh dari stabilitas ekonomi masyarakat yang semakin membaik. Jika pendapatan masyarakat turun, ini bisa disebabkan dari peredaran uang yang ada di sekitar kita atau dalam masyarakat itu terjadinya penghambatan. Contoh, kita lihat ya, banyak karyawan yang di PHK sehingga mereka tidak mempunyai pendapatan. Nah, ini berarti akan mengurangi pendapatan mereka dan akan berakibat pada stabilitas ekonomi menjadi turun. Sekarang jenis kredit di bank ini kalau berdasarkan kegunaan ada kredit investasi. Jadi kredit ini digunakan untuk investasi jangka pendek, jangka panjang, dan jangka menengah. Kredit modal kerja ini digunakan untuk membiayai program-program kerja, ya, bisa proyek-proyek pemerintah atau masyarakat. Kemudian kalau berdasarkan jangka waktu ini ada 3. Kalau jangka waktu pendek ini maksimal 1 tahun, kemudian jangka waktu menengah itu 1-3 tahun, dan jangka waktu panjang lebih dari 3 tahun. Nah, kemudian kalau kita lihat berdasarkan tujuan kredit, ini ada kredit produktif, yaitu untuk meningkatkan usaha. Contohnya kredit untuk membangun pabrik. Jadi ini pabrik sudah punya 1, kemudian ingin dikembangkan lagi menjadi 2, dan seterusnya. Kredit konsumtif untuk konsumsi pribadi, misalkan untuk di rumah, untuk beli mobil, beli motor, beli kebun, beli sawah, dan sebagainya. Untuk kredit perdagangan ini biasanya digunakan untuk para pedagang yang ingin meningkatkan perdagangannya. Yang D adalah berdasarkan sektor usaha. Jadi ada sekitar 10 sektor ini yang akan menggunakan jasa perkreditan yang ada di bank, ya. Ini ada sektor pertanian, nanti digunakan untuk pembiayaan bidang pertanian. Kemudian sektor pertambangan itu misalkan untuk tambang-tambang batu bara dan sebagainya. Kemudian sektor industri ini pabrik-pabrik, ya. Kemudian sektor gas, air, dan minyak, ya. Ini ada hubungannya dengan berbagai sektor ini. Kemudian sektor konstruksi ini kalau kita melihat berbagai macam bangunan, misalkan bangunan jembatan, bangunan gedung-gedung dan sebagainya. Nah, disinilah pihak bank itu berpartisipasi. Kemudian di sektor perdagangan dan restoran, tahu ya,
sektor pengangkutan ini transportasi, bagaimana untuk meningkatkan sektor pengangkutan ini di desa maupun di kota. Kemudian sektor jasa dunia usaha ini di bidang perdagangan ini ya, biasanya yang lebih maju lagi. Ini ada hubungannya dengan bisnis ke luar negeri, baik ekspor maupun impor. Kemudian yang ke-9, sektor jasa sosial masyarakat. Ini ada hubungannya dengan kegiatan-kegiatan sosial dan kegiatan yang menghasilkan jasa dalam masyarakat. Kemudian yang E ini kalau berdasarkan jaminan ini ada 2 kredit ya. Yang pertama kredit tanpa jaminan. Ini biasanya bank itu memberikan kredit tanpa jaminan apabila seseorang ini loyal kepada bank dan mempunyai nama baik di bank. Ini biasanya bank sudah mengetahui track dan rekodnya seseorang ini, sehingga bank berani memberikan pinjaman kepada orang tersebut. Kemudian yang kedua kredit dengan jaminan atau agunan. Jadi bank ini bisa memberikan kredit kepada seseorang atau masyarakat dengan jaminan. Jaminan apa itu? Misalkan dengan jaminan sertifikat rumah atau sertifikat tanah, atau dengan SK. Kalau ASN ya, itu jaminannya biasanya dengan SK surat keputusan 100%, kemudian pangkat terakhir dan sebagainya. Anak-anak, kita lanjutkan sekarang produk kredit dari bank. Ini bentuknya apa saja, bisa berupa kartu kredit. Tahu ya kartu kredit digunakan untuk apa ya? Ini kemudian kredit tanpa agunan, jadi bisa diperoleh dari hanya survei dan profesi saja. Kemudian kredit usaha rakyat atau KUR, ini untuk debitur yang mempunyai usaha. Kredit multiguna ini untuk gabungan kredit usaha rakyat dan lainnya. Kemudian kredit investasi untuk pelaku usaha atau jangka panjang. Keenam, kredit rekening koran ini hanya untuk membayar bunga pada dana yang dipinjam gitu. Jadi artinya setiap bulannya itu seseorang membayar bunganya saja. Kemudian untuk uang induknya nanti biasanya setengah tahun baru membayarnya 1 tahun, 1,5 tahun, atau sampai 2 tahun, sampai waktu yang disepakati antara pihak bank dengan debiturnya. Anak-anak, ini adalah contoh kartu kredit ya. Kemudian ini contoh ATM ya, ini ATM dari BNI, ini dari BRI. Kemudian ini agunannya ya, bisa KTP, bisa kartu keluarga. Ini kartu KUR-nya, penyaluran kredit usaha rakyat ya, KUR. Ini kartu kredit ini yang warna hijau ini. Terus ini adalah rekening koran, itu bentuknya seperti ini ya. Gitu. Anak-anak, kita lanjutkan ya. Ini jasa perbankan lainnya itu meliputi apa saja ya. Ini bisa berupa bank garansi, bisa berupa letter of credit. Nah, tugas kamu adalah nanti kamu mencari di internet apa itu bank garansi, kemudian apa itu letter of credit, kemudian apa maksudnya jasa penukaran valuta asing, kemudian kalau mentransfer uang itu caranya bagaimana, kalau clearing itu caranya bagaimana, artinya apa, kemudian inkasso atau collection itu apa. Terus safe deposit box itu penyewaan kota, itu nanti kalian jelaskan. Ini tugas dari ibu ya, jangan lupa untuk dikerjakan. Kita lanjutkan. Ini yang kedua, melakukan pengisian formulir perbankan ya. Jadi kita kalau mau membuka tabungan itu kita mengisi formulir dulu, yaitu pembukuan rekening tabungan, kemudian penyetoran tabungan di bank, setelah itu pengambilan tabungan dan transfer tabungan di bank. Nah, anak-anak, ini adalah contoh formulir pembukaan rekening di bank. Kalau kita mau membuka buku tabungan di bank, maka kita diharapkan untuk mengisi formulir-formulir ini.
Ya, ini kebetulan contohnya dari Bank BRI. Nah, ini adalah bukti setoran. Jadi kita kalau mau menabung di bank, kita menuliskan dalam format setoran seperti ini ya. Nanti silakan dipelajari. Kemudian ini penarikan uang dari bank. Ini kebetulan contoh dari Bank Mandiri ya. Ini tanggal berapa, validasinya itu keterangannya apa, nama pemilik rekening siapa, nomor rekeningnya berapa, jumlah dalam nomor itu ditulis angka, kemudian jumlah dalam huruf tulisan Latin ya. Kemudian tanda tangan teller. Teller itu orang yang ada di bank itu ya, itu yang bertugas memberikan sejumlah uang kepada kita kepada nasabah. Kemudian tanda tangan penarik, kalau kita ingin menarik berarti kita tanda tangan di sini. Kemudian ini adalah masih contoh format setoran ya dari pihak Bank BRI. Nah, ini adalah formulir pemindah bukuan. Ini artinya formulir untuk mentransfer sejumlah uang kepada pihak lain ya. Ini kebetulan contohnya dari Bank BNI. Kemudian ini adalah contoh transfer juga, tetapi dari Bank Mandiri ya. Formatnya beda dengan yang BNI tadi. Demikian anak-anak PPT dari Ibu. Kemudian untuk yang belum jelas, silahkan kalian tanyakan di grup WhatsApp pelajaran. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.